Maka usi nafsi iyakum, saling mengajak. Baik ikhwatal iman, sekarang kita masuk kepada tema bahasan kita. Ini temanya agak aneh. Di mana-mana kita tahu jujur itu pasti menyelamatkan, tapi ini ada jujur yang membinasakan. Jelas judul ini bukan makna yang sebenarnya, tetapi ini disebut majas. Majas dalam bahasa Arab itu bukan bahasa Indonesia ya Pak. Majas itu bahasa Arab, artinya lapas yang digunakan bukan pada makna yang sebenarnya, tetapi ada keterkaitan makna, itu majas. Jadi kata atau lapas yang digunakan selain makna aslinya, tapi ada keterkaitan makna antara makna asli dan makna yang tidak asli. Maka kita angkat jujur yang membinasakan. Sebelum kita masuk kepada pembahasannya, apa sih jujur itu? Jujur itu dalam bahasa Arab disebut dengan sidqun. Sidqun itu satu akar kata dengan sodikun, termasuk juga satu akar kata dengan sodaqah, termasuk sunduk. Sunduk itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kotak gitu ya. Kotak amal itu bisa disebut sunduk gitu. Jadi kotak amal itu satu akar kata sunduk dengan sidikun, jujur. Jadi kotak amal itu juga bisa menguji kejujuran kita. Bisa. Jadi kelas seseorang itu terlihat ketika dia memasukkan uang ke dalam kotak amal. Itu asli itu. Jadi kalau dia masukkan 5.000, memang ikhlasnya ya 5.000 itu. Itu kan kejujurannya memang 5.000. Nggak mungkin dia masukkan 5.000 cita-citanya mau masukkan 100.000, kan nggak mungkin. Karena yang real, yang tampak memang 5.000 yang masuk. Itu di masjid lain, tempat lain. Sini mah insyaallah sama. Jadi ternyata kotak amal itu juga bisa menguji kejujuran kita juga itu. Kita maksudnya saya dengan yang lain. Bapak Ibu insyaallah ikut. Jadi sidqun, maka ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau As-Siddiq gelarnya. Kenapa disebut gelar As-Siddiq? Karena apapun yang datang dari Nabi selalu dibenarkan, termasuk peristiwa yang menurut orang-orang Quraisy tidak masuk akal, khariqul adah, di luar kebiasaan, Isra Mi'raj yang banyak diperingati umat Islam. Padahal Isra Mi'raj itu gunanya memperingatkan, bukan hanya diperingati. Nah, cuma anehnya diperingati tapi nggak ngingat-ngingatkan juga. Pesan utama Isra Mi'raj itu salah satunya sholat. Yang memperingati Isra Mi'raj malah nggak sholat. Di kampung saya begitu. Sini mah enggak. Sini mah rame Isra Mi'raj. Subuhnya tahu di mana. Isra Mi'rajnya sampai malam Pak, jam 2, jam 3. Azan subuh hilang nih. Nah, terus tadi yang diperingati apaan nih? Kira-kira, bukan mau nyinyir, ngasih tahu. Ya. Jadi kejujuran itu sidikun. Apa sih jujur dalam Islam? Yaitu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Jadi sikap yang mencerminkan kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Inilah yang disebut dimensi iman dalam Islam. Jadi kalau sudah disebut iman, ini tiga-tiganya harus nyatu. Hati, perkataan, perbuatan. Kalau salah satunya lepas, itu akan membatalkan keimanan, muncul status baru. Kalau tidak munafik, fasik, kan gitu.
Karena manusia macam-macam. Ada orang yang hatinya membenarkan, perbuatannya membenarkan, hati membenarkan, perbuatan membenarkan Islam, tetapi lisan tidak mau mengucapkan tentang Islam, syahadat. Siapa itu? Paman Nabi. Paman Nabi bukan nggak percaya sama risalah yang dibawa keponakannya Nabi. Percaya. Perbuatannya, oh jangan diragukan, terdepan menjadi perisai hidup dakwah Nabi. Tapi sampai wafat, itu lisan beliau tidak pernah mengucapkan syahadat. Hati mengakui, perbuatan membuktikan, tapi lisan tidak mengucapkan. Ditanya, masuk surga apa masuk neraka? Sesuai kaedah Islam, masuk neraka, Pak. Loh kok bisa? Ya bisa. Bunda Teresa kurang hebat apa pengabdiannya kepada kemanusiaan? Tapi dalam terminologi Islam, masuk surga apa masuk neraka? Neraka. Jelas itu. Karena dia tidak pernah bersyahadat. Itu aturan main dalam Islam. Oh jangan sok tahu, bukan sok tahu. Kita mengikuti alur yang ada. Kalau toh Allah punya pengecualian, itu hak Allah mutlak itu. Itu bukan ranah kita lagi untuk membahasnya. Karena perintahnya tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Udah pikirkan aja apa yang diciptakan, nggak usah mikir siapa yang menciptakan. Nggak nyampe akal kita. Tuhannya siapa? Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhannya siapa? Allah. Allah siapa? Dia itu mutar, nggak bisa. Kita hanya bisa mengetahui sifat-sifat Allah. Baik. Jadi ada kesesuaian. Ada juga orang yang lisannya mengucapkan, hatinya membenarkan, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan hati dan ucapannya. Itulah orang munafik gitu. Jadi tiga-tiganya harus berpadu. Pembenaran dalam hati, pengucapan secara lisan, dan terbukti dalam perbuatan. Jujur adalah kesesuaian antara yang tiga ini. Itulah jujur itu. Nah, ada beberapa kejujuran dalam Islam. Ada yang disebut dengan sidqul qalbi, kejujuran niat. Niat itu selalu diidentikan kepada hati. Kenapa? Karena memang niat itu tempatnya di hati. Lo emang nggak boleh niat di lisan? Boleh, tapi berbahaya. Lo kok bisa? Filosofinya saja dalam hidup. Orang yang banyak berjanji di lisan itu biasanya sulit terbukti dan jarang terbukti dalam kenyataan. Tapi orang yang mengucapkan janjinya di hati, insya Allah besar kemungkinan akan terbukti. Loh kok bisa begitu? Bisa. Setan tidak akan membiarkan umat Nabi Muhammad ini taat. Begitu dia ikrarkan, saya hari Jumat nanti mau bantu assalam 5.000 bungkus makanan. Tungguin aja, insya Allah nggak bakal jadi tuh. Itulah yang istilah masyarakat kita omdo itu. Ngomong doang itu. Itu filosofi dalam hidup tentang niat. Maka dalam sholat pun kan begitu. Niat itu tempatnya di hati. Boleh dilapaskan, boleh, tapi salah melapaskan, salah ibadahnya. Tadi mau sholat subuh, usolli fardhu subuhi salasa rakaatin, gitu. Salah tuh ibadahnya. Walaupun dia sholat subuh 2 rakaat dia sholat, tapi niatnya menyebut 3 rakaat, salah tuh Pak, batal ibadahnya. Itu bahayanya kalau diucapkan, harus tepat, harus sesuai, tidak boleh salah. Tapi kalau dalam hati kan aman, tinggal berdiri sebut dalam hati, Allah tahu kita mau sholat subuh. Masuk dicatat sama malaikat sholat zuhur tuh nggak mungkin. Itulah amannya hati itu. Jadi bukan masalah peniatan itu masalah kelompok A, kelompok B, kelompok C sampai Z, tetapi masalah ketenangan dan kemantapan hati dalam meniatkan sesuatu.
Baik, itu yang disebut dengan sidqul qalbi, jujur dalam niat. Yang kedua ada yang disebut dengan sidqul hadis, kejujuran dalam kata-kata. Ini yang paling sulit. Maka dalam agama kita ada istilah kazib, ada kazzab. Artinya sama, prakteknya berbeda. Kalau kazib itu diterjemahkan bohong, kalau kazzab itu pembohong. Kalau berbohong, ayo jujur kita semua yang hadir pagi ini. Siapa yang gak pernah bohong? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan dalam hati. Gak berani juga kan? Karena pasti apapun motifnya, kita pernah berbohong dalam hidup ini. Apalagi kita bapak-bapak ini, para suami. Mau nikah lagi enggak? Enggak. Padahal sebenarnya mau gitu. Ini udah bohong. Contoh. Enggak ada yang salah di situ. Jadi kalau ada yang mati-matian mau melawan poligami, itu berarti melawan hukum Allah itu. Hampir semua manusia pernah berbohong, tapi jangan sampai jadi pembohong. Apa pembohong itu? Bohong sudah jadi kebiasaan, dan yang paling berbahaya ketika dia berbohong tapi merasa tidak berbohong. Yang paling mengerikan posisi seorang hamba di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman, merasa aman dari azab dan siksa Allah. Itu yang paling berbahaya. Jadi persis kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau diingatkan Nabi Musa tentang neraka, jawaban mereka apa? La yamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Allah paling nanti di neraka cuma beberapa hari saja gitu. Nggak ngaji, Pak. Alah, ngajinya gitu-gitu aja. Sholat, sampai nggak sholat subuh tadi? Walah, besok kan masih ada subuh, gitu. Luar biasa. Ya besok subuh ada, sampean masih ada nggak besok? Masalahnya kan begitu. Jadi merasa aman dari siksa Allah ini berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa berbahaya? Karena memang itulah sikap orang-orang Yahudi yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 80-81 itu. Jadi kalau diingatkan tentang neraka, tenang-tenang saja. Bakal mati, yang mati kan yang tua-tua doang, gitu. Jangankan yang tua, yang dalam kandungan aja bisa wassalam itu. Bisa nggak lahir, Pak. Kematian itu lintas usia. Kalau yang tua yang duluan dari yang muda, oh subhanallah, happy kita kalau hari ini. Nunggu aja agak tuaan dikit, 50 tahun baru ibadah, ya enggak? Nah, tapi kan enggak, ada kakeknya masih segar, cucunya koid, meninggal duluan. Nah, banyak yang begitu. Jadi usi nafsi wa iyakum. Jadi itu sidqul hadis. Jangan sampai kita dicatat oleh Allah sebagai pembohong. Kalau dalam hadis Nabi, unsur-unsur kebohongan itu sering terdapat dalam 3 hal. Yang pertama, kasratul mizah, banyak bercanda, bersenda gurau. Senda gurau itu cenderung berbohong. Orang yang banyak bersendarung. Maka Nabi mengatakan kasratut dhahik tumitul qalba. Banyak tertawa itu bisa membuat hati menjadi mati. Makanya antum lihat orang yang banyak ketawa terus, itu hatinya keras itu. Yang bisa membuat lembut hati itu banyak meneteskan air mata.
Makanya kenapa ibu-ibu hatinya lebih lembut? Karena memang sering menangis. Walaupun yang ditangisi kadang-kadang nggak jelas, pokoknya nangis saja. Iya, nangis. Makanya hatinya agak lembut kalau dibandingkan bapak-bapak gitu. Makanya kalau ada bapak-bapak yang sering nangis itu hatinya agak lembut itu, plus cengeng gitu ya. Ya memang itulah fitrahnya laki-laki dengan perempuan. Maka kalau nangis pun gayanya berbeda. Kalau laki-laki itu nangis yang ditutup mulutnya, kalau perempuan nangis itu yang ditutup matanya. Antum lihat kalau ada bapak-bapak nangis itu sesenggukan gitu, pasti mulut. Kalau ibu-ibu pasti gini. Bapak-bapak begini, ibu-ibu begini. Jadi kalau ada ibu-ibu nangis yang ditutup mulut. Nah, kalau bapak-bapak nangis yang ditutup mata. Kan nangis kayak mikir gitu kalau nangis. Kalau ibu-ibu pasti gini. Nah, karena sumber dosanya beda. Kalau ibu-ibu sumber dosanya itu kan mulut. Makanya yang ditutup itu. Kalau laki-laki sumber dosanya mata. Yang paling utama. Laki-laki itu kan paling gak kuat kalau ngelihat sesuatu itu. Ngikut aja matanya ini. Istighfar tetap, melotot tetap. Astagfirullah. Ya laki-laki. Kalau perempuan mulut apa aja dikomentarin. Ustadznya ngaji di depan, di belakang pun dia buat pengajian. Tempat lain begitu, sini mah nggak tahu, nggak kelihatan masalahnya. Ya, dah apa-apa. Itu sidqul hadis. Kemudian ada sidqul amal, kejujuran dalam berbuat, atau bahasa lainnya disebut ikhlas. Sidqul amal, jujur dalam berbuat, artinya perbuatannya tidak diikutin dengan dosa. Jadi benar-benar ikhlas. Nah, apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu satu akar kata dengan khalas. Khalas itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya sudah. Khalas. Khalas itu artinya sudah. Jadi ikhlas itu artinya paling sederhana, ya sudah. Ya sudah. Ikhlas. Ya nggak usah dijawab. Kalau ditanya ikhlas Pak, ikhlas. Itu belum ikhlas itu. Membantu, memberi apapun, ya sudah, lupakan saja, itu udah ikhlas itu. Tadi ngasih berapa Pak? Ngasih 50, itu belum ikhlas, masih ingat. Kalau masih ingat nggak ikhlas itu. Kalau ikhlas ya sudah. Tadi ngasih berapa kotak amal? Nggak tahu, nggak ingat, udah. Kalau masih ingat, wah itu berarti belum bisa lepas. Jadi ikhlas, sidqul amal itu artinya ikhlas dalam perbuatan. Bukan karena apa dan siapa, tapi talaban li ridallah, hanya mengharapkan ridho Allah. Itu namanya jujur dalam perbuatan. Selanjutnya sidqul wa'di, jujur dalam janji. Dan yang terakhir sidqul hal, kejujuran dalam kenyataan hidup. Jadi ternyata ada juga orang yang tidak jujur dengan kenyataan hidupnya. Ini yang disinggung Nabi dalam hadis dengan istilah ailun mustakbirun. Jadi ternyata ada 3 kelompok manusia nanti di akhirat yang enggak direspon oleh Allah. La yukallimuhumullah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. Jadi tidak dilihat, diperhatikan, tidak direspon oleh Allah. 3 golongan ini, salah satunya adalah ailun mustakbirun, orang miskin tapi sombong. Jadi ini tidak jujur dengan keadaan, miskin tapi sombong, kebanyakan gaya. Maka ada istilah orang tua kita dulu, mati gaya. Mati karena kebanyakan gaya. Sesuai dengan rumus fisika, semakin besar tekanan, semakin besar gaya yang dihasilkan. Artinya semakin banyak gaya, semakin tertekan dalam hidupnya.
karena dia tidak jujur dalam kehidupannya. Maka orang Arab mengatakan baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam tapi besok. Adanya telur, ya telur aja dimakan. Tenang aja nak, sekarang kita makan telur, besok ayam, besok. Sekarang apa? Yang penting sidqul haqiqah, sidqul hayat, jujur dalam kehidupan. Ya, lebih baik kita tampil apa adanya daripada tampil ada apanya. Itu berbahaya. Biar tekor asal kesohor. Wah, tekor beneran tuh. Baik, itu pembahasan tentang kejujuran.